Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Juragan, balik lagi di channel Juragan Jam, satu pintu untuk jam tanganmu. Oke, kali ini kita akan lanjut lagi Q&A part 3 ya. Untuk teman-teman yang belum lihat part 1-2, bisa dicek dulu nih. Nanti linknya saya taruh di sini atau di deskripsi mungkin ya. Oke, seperti biasa Q&A bersama aku, Bang Dana dan Aku Siska. Oke, jadi gimana? Langsung dimulai aja? Ya, boleh Bang Dana. Oke, simak terus videonya sampai habis ya Juragan, karena pasti banyak yang bermanfaat pastinya. Oke Mas Dana, kita langsung saja ke pertanyaan dari Bang Zai Ahmad 96. Oke. Ini dari Instagram kita. Pertanyaannya, benarkah jika jam yang awalnya tahan air terus diservis setelah itu enggak tahan air lagi? Itu gimana? Bisa jadi ya. Hmm? Jadi ketika mungkin habis servis ya, ganti baterai atau apa gitu, terus misalkan karet sealnya tuh kering, terus dia nggak dikasih cairan water seal, itu bisa jadi dia nggak water resist karena mungkin bocor. Nah, atau mungkin jika habis diservis tapi dia nggak nyadar sebelumnya pernah jatuh atau pernah kegores sehingga ada kebocoran dari kaca, bisa jadi, atau dari crown. Nah, jadi pastikan benar-benar ketika servis jam tangan atau setelah servis, jika memang jamnya water resist, pastikan dikasih cairan water seal lagi. Dan juga dicek lagi unitnya, pastikan juga nggak ada kebocoran dari sisi lain, jadi biar tetap water resist gitu ya. Berarti bukannya tidak tahan air, mungkin saja ada kebocoran dari jam tangannya ketika di servis ya. Ya, jadi biasanya kalau di teknisi Juragan Jam setelah servis, yang misalkan servisnya itu bongkar banget, itu setelah kita servis kita cek dulu water resistnya. Jadi mesin nggak kita pasang, cuman kita pasang body, kita tes di air bocor atau enggak gitu. Langsung. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang Dana dari Dani Ilahi. Pengen diskon lagi pokoknya. Oke, bikin diskon. Pastinya kedepannya bakal ada promo-promo menarik di Juragan Jam ya, pantengin terus sosial medianya. Dan sekarang pastinya kita lagi ada promo juga, barang bundling dan juga ada diskon. Nah, untuk detailnya nanti bisa cek di sosial media, oke? Oke, Juragan jangan sampai kehabisan diskon. Selanjutnya ada dari Bang atau Hirsep Tiang 95. Oh, Tian 95. Mau tanya nih Min, jam tanganku kan Digitech, tapi buat ngatur waktunya nggak bisa. Dibenerin bisa atau enggak, Min? Bisa sih, jadi nanti kita cek dulu ya, itu jam digital. Syuting bos. Maaf ya Juragan, tadi ada gangguan sih. Ya bocil ganggu. Ya, maaf ya. Bocil FF. Oke, kita ulangi lagi pertanyaannya dari Bang atau Hirsep Tian 95. Mau tanya Min, jam tanganku kan Digitech, tapi buat ngatur waktunya nggak bisa. Nah, dibenerin nih bisa atau enggak ya Min? Digitech, digital atau analog digital ya. Itu boleh dibawa ke toko dulu, nanti kami bantu cek. Kalau misalkan digital nggak bisa setting, itu kemungkinan di tombolnya itu ada yang kurang pas mungkin posisi tombolnya, jadi itu bisa dibenerin lagi mungkin. Tapi untuk lebih lanjutnya dibawa ke toko nanti biar dicek oleh teman-teman teknisi kayak gitu. Tapi bisa nggak sih Bang Dana kalau kita, maksudnya orang itu nge-setting sendiri jamnya? Bisa, asalkan pastinya harus hati-hati ya, karena part-part jam tangan itu banyak yang istilahnya sensitif gitu ya. Kalau misalkan salah penempatan sedikit, itu pasti ada sesuatu yang nggak berfungsi dengan baik. Jadi pastikan sebelum bongkar itu lihat tutorial dulu, kemudian diikuti pelan-pelan. Jadi pasti bisa sih. Kalau misalkan memang mau belajar dan rasa ingin tahunya besar, pasti bisa. Kita juga sudah ada konten setting Digitech nggak sih sebelumnya Bang? Ya ada. Sudah Cuman ada. ini kan beda, mungkin kasusnya ada Ya. bagian-bagian yang kan kurang pas sehingga nggak bisa disetting, jadinya seperti itu. Oke, begitu Bang atau Hirsep jawabannya. Kita lanjut ya Bang. Oke. Dari live 20. Cara bedain jam ori dan gak ori nih gimana ya Min? Jam ori gak ori itu yang paling gampang sebenarnya. Kalau merek-merek besar seperti Fossil, G-Shock,
kemudian apa lagi ya, Rolex itu pastinya nggak mungkin dijual di harga 500.000, 1 juta, itu nggak mungkin, apalagi Rolex ya. Nah kemudian kalau pengen tahu nih G-Shock asli atau KW atau KW Super gitu ya, gampang. Kalau G-Shock KW itu pasti ada crownnya biasanya. Kalau yang KW Super nggak ada crownnya, cuman kelihatan dari ketika kita pegang itu sebenarnya sudah kerasa kualitas resin yang digunakan itu nggak sebagus G-Shock ori pastinya. Kemudian kalau misalkan fosil tuh biasanya mirip-mirip ya kualitasnya, apalagi yang KW Super. Cuman untuk ngetes atau kita tahu ori enggaknya, pastikan juga kita bisa menilai dari packaging atau kartu garansi yang biasanya lebih tebal, lebih bagus tuh biasanya punya yang ori seperti itu. Kalau memang mau benar-benar memastikan ori atau enggak, bisa dicek mesinnya pastinya. Jadi kalau misalkan ada juragan-juragan yang pingin tahu nih jamnya ori atau enggak, bawa aja ke toko, nanti kami bantu cek gitu. Di juragan jam bisa berarti ya Bang? Bisa pastinya, karena ya pastinya seiring apa ya, kami kan pastinya sering pegang jam, tahu ya ori enggak itu. Ya bisa sih. Wow. Tapi kalau untuk orang awam pastinya patokan utamanya harga. Kalau jam-jam fosil di shop harga murah itu nggak mungkin sudah. Nggak mungkin ori ya Bang. Oke, jadi kalau misalkan pengen tahu nih jamnya ori nggak ori, silakan bawa saja ke juragan jam. Next dari Bang Binta BAB. Filosofi jam tangan dong Kak, kenapa disebut strap, jarum, dan lain-lain? Wah, ini pertanyaannya Mas Binta nih filosofi banget sih. Halo, ini ya jujur aku gak bisa jawab ya, karena Binta Bab ini adalah sesepuh saya ya, guru saya, itu yang ngajarin saya servis, ngajarin saya jam tangan. Jadi ini pertanyaannya sangat menjebak sekali. Mohon maaf, saya nggak bisa jawab, Mas Binta. Ampun. Oke, sehat selalu Mas Binta, oke? Oke. Udah sih, mungkin cukup. Ini kita sudah selesai sih Bang Dana, nggak ada yang bertanya lagi. Kita udah Q&A part ke-3 sekarang. Nah, selama ini mungkin kalau misalkan masih belum jelas, juragan bisa bertanya di kolom komentar. Terus dari Mas Dana mungkin? Ya, kalau kurang jelas bisa komen, bisa hubungi admin, bisa DM Instagram. Ya, banyak jalan menuju Roma ya. Jadi kalau juragan-juragan masih punya pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung hubungi admin ya. Admin kami sangat pas respon pastinya. Ya udah tanya-tanya aja masalah konsultasi. Kalau misalkan mau tanya-tanya masalah servis, ada sendiri nomor teknisinya. Jadi juragan semua bisa konsultasi. Jadi di juragan jam semuanya bisa, santai aja bos. Oke Mas ya. Oh iya, untuk juragan, jadi kita dalam waktu dekat ini akan banyak sekali promo, diskon, bundling harga. So, tetap untuk ikuti semua sosial media kami untuk mendapatkan informasi terbaru dari juragan jam. Sip. Yaudah gitu, kalau gitu sih kita bisa akhiri ya Bang Dana. Dari aku Siska Syam. Dan aku Bang Dana, terima kasih banyak untuk juragan, semoga bermanfaat. Amin. Jangan lupa subscribe, like, share, nyalakan lonceng notifikasinya pastinya. Yes. Sampai jumpa kembali di next video bersama kami Juragan Jam, satu pintu untuk jam tanganmu. Yeay.